Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, selamat hari Rabu, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Hari ini barengan sama gue Dazuf. Dan yes, ngelihat winter transfer yang sudah berakhir, lagi-lagi Arteta tidak dengerin kata-kata dari coach untuk membeli striker baru. Boro-boro beli striker baru, beli pemain aja enggak sama sekali ini ya. Dan kalau kita ngelihat nih ya, Koci kemarin banyak banget ngeritik soal pembelian Arsenal yang masih belum beli striker. Tapi kita dengerin dulu nih, kita lihat dulu apa aja yang terjadi di winter transfer kali ini. Ini dia. Tim hancur. Nah, Abdul Qadir. Halo, Abdul. Victor Reis nih, boleh nih, back juga nih. Halo, Reis, main ya? Apa lagi ya? Striker kali ya, yang gacor siapa ya? Frankfurt, ada Marmus. Halo, Mus. Lagi dah. Ini nih, tengah nih, lumayan nih, Nico Gonzalez, timburan nih. Halo, kok? Main lah buat tim gua. Juga pemain gua. Sekolahin aja ya, lumayan biar mereka dapat makan siang gratis. Felix, lumayan mahal sih kalau gue jual sekarang, kayaknya nggak terlalu laku. Pinjemin dulu deh, Sergio Keres nih. Beli nggak ya? Ada TV sih, gue hancurin apa ya? Banyak bener pemain-pemain gak guna. Tim gue butuh striker nih, siapa ya? Winter transfer boleh dibuka. Beli siapa ya? Vlahovic. Boleh sih. Anthony. Gue buang aja ke Real Betis. Rashford juga nggak guna nih. Gue buang aja ke Aston Villa. Biar mereka tahu gimana punya pemain kayak begini. Ada juga punya. Beli nggak ya? Beli siapa ya? Ya udah habis deadline deh. Ya, nggak jadi gue beli striker. Aduh. Sungguh menggambarkan window transfer kali ini ya. Acting yang sangat piala Oscar ditunjukkan oleh salah satu talent DPI tadi ya. Cocok apa Mas Dias? Cocok gak? Enggak. Cocok keren. Tapi itu kan merangkum ya Coach. Kalau dapat nilai dari Red Tomato tuh gitu. Rotten Tomato. Rotten Tomato tuh lumayan tuh IMDb. Oke, tapi itu tadi merangkum sih sebenarnya ya Coach. Lu merangkum pembelian di musim ini ya Zuf ya. Di Liga Inggris. Nah, gue pengen tahu dari sisi lo sebagai pelatih Coach. Mau kopi dulu. Boleh. Jangan lupa. Kopinya pasti bisa kopi. Ini close up dong. Gak ada pilihan lain ya. Mau gak mau pasti bisa. Close up dong. Yang lain product placement mahal nih. Nah, Koci nih close up ke Koci. Nah, pas lagi gitu. Nah, sedang apa close up ke gua tadi. Koci, lo sebagai mantan pelatih yang tahu gimana keadaan gak hanya di depan layar dan untuk ke media, tapi juga di belakangnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama Arteta menurut lo dan Arsenal? Lo juga Zal, nanti kita minta pendapatnya. Sampai di Januari ini pun nggak beli pemain gitu, striker gitu Coach. Gue itu sebenarnya udah malas bahas Arteta ya. Tapi kan kita coba berpikir secara positif. Kita anggap Arteta lebih hebat, lebih pinter, lebih paham. Oke? Jadi jangan dinyinyirin dulu. Ada berapa faktor. Satu, mungkin dia merasa kalau dia punya satu striker terlalu ada ketergantungan. Jadi dia pengen bentuk tim di mana semua harus bisa cetak gol. Mungkin itu. Kedua, dia merasa dengan sistem sekarang tidak boleh ada bintang atau ego tinggi kayak dulu Aubameyang, Özil. Yang mungkin dia juga nggak suka dengan ego tinggi, sehingga dia butuh pemain biasa-biasa aja yang bisa bermain untuk tim. Mungkin juga nggak dikasih duit sama atasan. Bisa kan? Ya. Mungkin juga dia merasa stok striker yang ada sekarang itu terlalu overpriced. Sehingga dia berpikir dengan duit yang ada mungkin gue bisa, karena striker kita tahu lah, sebapuk Sirikse aja 40 juta. Iya. Ya kan? Hoylund kurang bapuk apa? 70 juta gitu. Jadi kalau mau bagus sudah selevel 880-100. Mungkin dia pikir daripada gue beli striker, mending gue beli 2 attacking midfield atau 1 winger atau apa yang harganya 40-an, yang mungkin peluangnya lebih besar.
Tapi untuk gue sih tetap katro. Di ujungnya nyata ada itu. Iya benar. Tapi kan tahu banyak juga nggak cuma dari kita sebagai fansnya Coach Justin dan juga teman-teman fans Arsenal di Indonesia, media-media luar pun mengutipnya itu gitu. Arsenal butuh striker, berarti kan ini bukan cuma satu pandangan dari Indonesia doang gitu. Dan sekarang dia tahu gini, itu gitu. Gini, sorry. Lu sebagai pelatih, gue mantan pelatih 5 tahun, intinya simple. Gue mau merombak apapun, itu hak gue. Oke? Iya. Gue harus deliver. Kalau gue melakukan hal yang orang tidak suka, itu hak gue. Iya. Kalau gue nggak deliver, gue harus bertanggung jawab dong. Tapi kalau lu berkali-kali nggak deliver, kayak Arteta, kan kita apakah runner up itu prestasi? Nggak semua tim kemungkinan besar 3 tahun beruntun runner up. Iya. Cuman kita harus lihat runner up atau enggak, sama kayak lu beli mobil lah. Lu beli mobil 600 juta. Enak nggak? Enak. Untuk 600 juta enak banget. Tapi kalau ini mobil harganya 2M, ya nggak enak. Iya dong? Iya betul. Berasa. Nah, Arsenal sama, sepak bola sama. Kalau lu udah keluar 600-700 juta, lu runner up 3 kali, is not good enough. Kecuali lu keluarnya cuma 100-200, lu 3 tahun runner up, itu bagus banget. Kalau Fulham 3 tahun beruntun runner up, itu luar biasa. Makanya. Forest masuk Champions League atau Aston Villa masuk, Itu luar itu semua biasa. orang udah puji-puji setinggi langit. Iya. Tapi Arteta dibully, cuma jagain piala runner up. Karena lu udah keluar duit banyak. Jadi pilihan lo apa sekarang? Jadi lo dia mau harus tetap runner up? PR-nya dia harus mendeliver itu kan yang maksud lo Udah tadi. waktunya. Dengan duit yang dia dapatkan, dia harus deliver, dan dia tidak deliver. Itu kritikan gue, bukan gaya bermainnya. Yes, dia. Dan gue udah berkali-kali bilang, ini kalau nggak ada Odegaard, Saka, kolaps ini tim. Dan terbukti 5 kali nggak menang, nggak ada Odegaard, Saka. Ya, itu terjadi. Dan gue sih lebih percaya mereka nggak bergerak di Januari ini karena stok yang nggak ada sih menurut gue. Stoknya ada. 2 atau 3 Osimhen, my pemain. friend, Tapi 65 juta. Tapi kan untuk direalisasikan di transfer window winter menurut gue sulit juga coach untuk dikejar di Enggak, Januari. dia siap dijual loh. Osimhen itu siap dijual. Ada 2 arah gitu, dia sama klub yang sekarang sama klub induknya dia sama Napoli. Iya. Gue rasa itu sangat Napoli berpengaruh siap menjual dalam dia urusan untuk ini. 65 juta. Jadi there is no issue. Tinggal siapa yang berani bayar. Yang bikin gue bingung, bukan Arsenal aja, kagak ada yang nawar Osimhen, men. Iya Ya, kan? bukan cuma Arsenal, klub Iya lain kan? yang lirik gitu kan. Gak ada yang nawar Osimhen, gue bingung ini. Ya mungkin gue nggak ngerti bola ya, tapi soal selevel Osimhen gitu loh. Mungkin Dan momennya. 65 lebih murah dari Højlund loh. Iya. Dari valuasi. Højlund aja ngelewatin tiang listrik nggak bisa. Ya. Ya mungkin belum momennya kali coach dilihat dulu kali setengah Belum musim momen. lagi nih. Dan ada faktor-faktor lain Iya. yang gua rasa itu terjadi. Tapi untuk stok-stok lain macam Isak kan kata boardnya Newcastle available aja. Ya, Asal tapi asal kalau mau Isak keluar- kan mahal. Asal lu mau keluar 150 juta. Iya. Menurut gua Arsenal nggak akan ngelakuin itu. Dan Nggak ada yang mau beli Isak 150. Bukan Arsenal aja. mending skip, mending Madrid skip. yang duitnya banyak aja nggak akan Nggak mau. beli. mending tunggu dulu, makanya jangan Iya. terlalu terburu-buru bergerak di Januari untuk datengin striker. Dan juga faktor-faktor lain mungkin yang bisa gue validasi dari Arteta, sebenarnya kan dia di awal musim jual striker ya, si Nketiah. Asumsi kalau lu jual striker harusnya lu datengin lagi Striker lagi. baru. Jangan Bukan sampai lu Ketia aja, bergantung- Balogun dijual juga. Balogun muda juga. Asumsi kalau lu udah ngelepas mereka, harusnya lu ngedatengin lagi striker, jangan membebankan si Havertz jadi striker murni. Tapi balik lagi, menurut gua ini dia gambling banget di musim ini dengan trio depan ini yang lagi disajiin. Havertz 9 gol, Martinelli 6 gol, Saka 5 gol. Ini secara kolektivitas Enggak. mungkin oke. Berat. Secara kolektivitas. Lu coba cek pencetak gol di Arsenal semua. Oke. Itu rata. Rata sih pada gol. Dibanding Liverpool. Ya, Liverpool. Dibanding City. Berat ke salah soalnya. Berat ke salah, berat ke ini, berat ke itu. Arsenal rata. Ya, even center back ya coach ya. Bener, apa ini gara-gara kemarin mungkin kan window terakhir kemarin sampai tanggal 3 kan. Nggak sampai tanggal 31 karena 31. 1-2-nya itu Finalisasi weekend. gitu. Iya, katanya banknya tutup di Inggris, gitu juga di ya. Eropa jadi nggak bisa Bener transfer. juga sih. Nah, apa gara-gara menang lawan City kemarin tuh jadinya kayak udahlah makin gak beli gitu. Ngaruh nggak Enggak. kemarin? Enggak, pertandingan kemarin lawan City The nggak point ngaruh. is, lu masih ingat berapa bulan yang lalu Gapsus mendadak 3 match beruntun gacor, Desember. Iya, terus dia cedera. iya. Artinya lu nggak punya stok lagi karena Gapsus cedera. Kalau Gapsus nggak cedera, mungkin gue masih paham. Iya, itu harus jadi momen untuk Iya, beli iya. ya. Ternyata Gapsus cedera. Lah terus striker lu siapa? Nggak ada. Kalau Havertz cedera, lu pasang siapa? Trossard, Atau Sterling. false nine.
atau Sterling. Sterling taruh tengah. Iya biasanya. Penalti aja nggak gol Sterling. Dari kasih udah. Ya, I mean, lu kalau mau pasang kayak gitu ya ibarat kalau seandainya siapa, let's say MU nggak punya striker, bahkan punya striker lu Maino dipasang, ini dipasang, kan maksa gitu loh. Ya. Nah, dan kita tahu semua ini Liga Inggris beda sama liga lain, jauh lebih ketat. Kalau tujuan lu juara, kedalaman squad lu harus punya 3 striker. Lu lihat penyerangnya Liverpool, Jota, Gakpo, Salah. Diaz, Salah, Nunes, Chiesa, 6 loh untuk 3 tempat. Dan semua bisa cetak gol. Iya. Dan semua juga perform kalau dimasukin. Sejelek-jelek Nunes kalau di Super Sub sekali 1, 2, 3 kali masih masih cetak gol, ngerti nggak? Berapa tim di Liga Inggris yang punya 6 striker yang selevel? Kagak ada, Liverpool doang. Tapi kalau masalah deliver ya, jangan juga Coach Justin ya. Berarti kalau Arteta di musim ini bisa mendeliver dengan misalkan juara Carabao Cup nih kan udah semifinal nih, terlalu bertanding, itu berarti udah cukup Coach mendeliver. Menurut lu 600 juta cukup dengan piala kebo? Tapi gue minta POV kalian, cukup nggak deliver? Menurut lu itu masih kurang ya? Gue nggak anggap itu piala-piala itu. Sama kayak di Indonesia AFF nggak gue anggap. Berarti patokannya Coach Justin, ntar gue minta Rizal juga, Arteta berhasil mendeliver kalau Arsenal bisa juara Liga Inggris itu. Dan Champions League. Dan Champions League secara ya entah tahunnya bersamaan atau beda nggak apa-apa ya. Tapi kalau 2 piala itu dapat, baru itu terbukti. Dan dia udah 5 tahun loh. Ya, dan kalau ngeliat kualitas Arsenal di 2 musim sebelumnya ketika mereka finish runner up, menurut gue mereka punya sesuatu yang cukup untuk jadi juara lah. Musim lalu tim tersubur, defense juga salah satu yang paling bagus, tapi di garis akhir kan mereka kepleset terus gitu. 2 musim berturut-turut. Dan musim lalu itu musim jeleknya City loh. Saat ini juga jadi ini. Tahun ini super jelek, tapi tahun lu jelek pun mereka juara. Karena kedalaman squad. Iya benar. Membantu mereka. Berarti ntar kita tunggu sampai akhir musim ya, Dav ya. Arsenal beneran bisa mendeliver atau enggak? Bakal. Kan gue udah bertahun-tahun bilang di bawah Arteta nggak bakal kemana-mana. Tapi kayak kelihatan emang. Dan terbukti kan omongan gue. Arteta emang kayak nggak suka striker terlalu menonjol gitu sih. Gue rasa dia nggak suka pemain penting, pemain hebat. Iya makanya dia kan clash mulu sama Haaland tuh. Ya kan? Adu mulut ya. Iya, adu mulut sama Haaland. Bukan sama Haaland aja, sama semua, sama banyak mau, sama Özil, sama Auba. Itu kan pemain bintang semua. Tapi di Januari kemarin Arsenal kan ngelirik si Watkins yang paling konkret mungkin. Cuma Watkins itu bullshit itu. Dan pergerakan mereka. Enggak, itu cuma strategi Arsenal biar menunjukkan ke fansnya kita incer loh. PR. Aston Villa itu udah jual John Duran. Ya. Masa iya mereka jual 1 striker lagi? Nggak mungkin mereka jual 2 striker. Mungkin PR strategi PR-nya Arsenal juga biar seolah-olah emang kita tolol bagi Arsenal gitu. Dan gue contoh ke Liverpool Jurgen Klopp dulu ya. Ketika Liverpool butuh banget gelandang, Klopp tuh nggak nyadar kalau gelandangnya butuh pembaruan. Makanya Edwards itu sampai cabut gara-gara dia nge-push Milner untuk perpanjang kontrak, Henderson untuk perpanjang kontrak. Bisa jadi Arteta lagi ngalamin hal yang sama gitu. Ketika orang lain lihat lu butuh striker, tapi dia nggak ngerasa butuh striker. Kayak ini fase-fase yang dialamin sama Klopp di tahun 2021 lalu. Bisa jadi ke arah sana. Klopp deliver. Minimal Klopp masuk final Champions League, juara Champions League, juara Liga Inggris. Klopp deliver. Lu suka nggak suka Klopp deliver. Jadi PR-nya Arteta deliver apa? Dari 18 trofi yang dia bisa raih selama dia berkarir cuma dapat 1 FA Cup yang piala jatuh lagi sama Auba tuh. Ya kan kepleset tuh. Iya, tapi kalau ngomongin soal deliver ada juga tim yang baru aja kayaknya panik buying ya Coach ya. 4 pemain, bahkan ini salah satu tim yang pergerakan di bursa transfer tertinggi gitu kan, 200 juta udah dia keluarin. Ada Manchester City yang membeli total 5 pemain ya. Ini terbukti kemarin beberapa match setelah mereka mendatangkan pemain-pemain baru ini belum banyak memberikan impact dampak gitu. Ya. Dampak gitu. Menurut lo gimana Coach? Apakah ini sekedar panik buying doang Coach? Enggak. Emang udah strateginya Pep meremajakan squadnya? Ini orang itu pinter-pinter loh. Orang di City itu orang hebat semua. Gajinya miliaran, bukan kayak kita puluhan juta. Iya kan? Jadi jam rasa kita lebih pintar dari mereka. Justru sekali lagi lo harus bertanya, ada apa dengan ini? Kenapa mereka di winter yang biasanya sepi, kok mereka bisa beli 5 pemain? Feeling gue, mereka tahu mereka akan di-ban di transfer window. Karena 115 financial breach. Kayak kasus yang kemarin. Kurangin poin sama lu, let's say 2-3 transfer window lu nggak beli. Makanya mereka beli sekarang.
jadi bukan panic buying. Oke, ini kalau dari Coach, kalau dari lo gimana pandangan lo, Jar? Gua masih yakin ini bukan panik buying juga. Gua udah bilang dari beberapa pekan lalu karena ini emang seharusnya pembelian yang mereka lakuin di bursa transfer sebelumnya gitu. Di Juni-Juli kemarin ya. Iya, itu karakter City banget sebenarnya. Ketika lu abis juara sekalipun, nggak ada cerita lu nggak beli pemain biasanya. Bahkan ketika lu dulu juara 100 poin, mereka tetap datengin Laporte gitu. Padahal buat apa lu datengin back lagi, kok status pertahanan lu lagi bagus-bagusnya juga. Abis itu mereka ngelakuin lagi ke Rodri, padahal Fernandinho lagi bagus-bagus ya. Mereka datengin Rodri. Itu udah karakter City banget seharusnya. Dan mereka kayaknya udah ngakuin kesalahan di bulan Juni lalu dengan nggak datengin pemain secara masif, dan gue rasa mereka mengkoreksi itu dengan datengin pemain di bulan Januari ini. Memang dari Nico Gonzalez bukan pengganti murni dari Rodri, tapi at least ini memang pemain yang memang dibutuhkan banget. Bahkan ketika Rodri balik Itu dibuang sama Barca loh. 2022 lalu. Tapi gue rasa dia berkembang banget Coach dalam 2 musim terakhir setelah dari Barcelona dan Berkembang di Porto. standar Porto dan Ya, di Liga Porto Portugal. lu tahu liga keberapa? Masih di bawah Eredivisie. Liga Portugal sih. Liga ke- Vieira juga bisa ya Coach ya? Liga Fabio ke-7. Vieira. What do you expect? Lu lihat aja Nunes tujuh kena PHP semua tuh yang beli dari Portugal. soal reputasi City untungnya punya relasi baik sama Liga Portugal. Contoh si Ruben Dias kan ternyata bisa perform juga di sana. Tapi harapannya mungkin Nico Gonzalez yang flop juga banyak. Flop banyak, tapi City untuk flop menurut gua minim lah bener. Di bursa transfer belakangan ini aja mereka banyak flopnya, dan gua rasa Nico Gonzalez ini bukan sebagai pengganti Rodri, tapi ketika Rodri balik pun ini bakal berguna nih pemain. Gantiin siapa? Kevin De Bruyne, Enggak, Bernardo Silva, yang lain. Gundogan, Pogba ya, dan juga mimpi Gundo. aja lo. Pogba dan juga Gundo. Dan Matheus Nunes ini pemain udah terpaksa main di mana-mana dan gak ada posisi yang dia work sama sekali. Gua rasa udah waktunya City harus mempertimbangkan pemain-pemain kayak begini. Yes, tapi paling Itu Portugal juga. yang berdampak sih kalau kita lihat beberapa pertandingan Marmus ya, yang dari Marmut nih yang dari Mesir. Lawan Chelsea oke ya. Udah punya ini sendiri nih, udah punya panggilannya. Ini emang diproyeksikan buat, kan kabarnya incerannya bahkan bukan City yang ngincer kan, Marmus nih. Lo ngelihat pemain ini gimana Coach di City Coach? Dia punya bakat, dia punya speed. Harusnya dia punya goal insting karena dia cetak banyak gol di Bundesliga. Tapi ya kelihatan banget dia harus adaptasi. Dia butuh waktu lagi. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau Marmut sih gue bilang dia masih bisa lah. Masih oke lah ya. Masih bisa memberikan kontribusi. Iya. Ada Mahrez sih soalnya Cuman kalau si Kodir itu udahlah lu mancing aja. Disuruh mancing sama Coach. Kasihan ini pemain. Gue rasa kemarin waktu di bench kan lawan Arsenal, dia berdoa, semoga gue nggak dimasukin. Semoga nggak dimasukin ya. Pressure. Karena sebelumnya kan kesalahan dari dia kan. Ya itu Pep ngawur juga, anak baru gitu dimasukin dari starter loh. 10 pemain gitu biasanya cadangan 10 menit, 5 menit, 10 menit, 5 menit. Ini langsung jadi starter, panik lah itu anak. Diceburin. Tapi emang Marmus gua rasa punya potensi yang besar banget dan terbukti lawan Chelsea ya. Kalau lawan Arsenal sih emang Arsenal secara keseluruhan mainnya bagus. Tapi ketika lawan Chelsea kelihatan banget cara main City itu langsung berubah gitu. Dengan mereka langsung ngasih bola direct banyak banget ke Marmus, sesuatu yang mereka nggak bisa ngelakuin di paruh musim sebelumnya. Mereka ketika lawan Arsenal ya itu secara kolektif mereka runtuh banget lah. Mereka biasanya lawan Chelsea, contoh pertandingan sebelum mainnya direct, tapi dipaksa sama Arsenal buat main dari bawah lagi, ya lu hilang bola banyak banget dan lu dihukum sama Arsenal bola-bola kayak gitu. 5-1 my friend. Kelar Coach, main kayak gitu kelar. 5-1 Arsenalku gitu. 5-1 kapan lagi? Tapi kita lihat aja apakah pemain-pemain lainnya bakal nyusul gitu kan selain Marmus. Apakah Abdul Qadir bakal bisa memperlihatkan potensinya, atau mungkin Nico Gonzalez juga bakal bisa membawa impact positif buat Manchester City. Dan nanti kita masih bakal ngebahas soal pembahasan kita selanjutnya, yaitu ini seru juga nih Mas Dias nih. Yes. Apa tuh? Ada banyak, ada Chelsea, ada Atletico juga. Island. Iya. Chelsea keberapa tuh yang itu? Iya, tapi jangan lupa untuk nonton besok ya DB English Version jam 8 malam hanya di Jebretpedia. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.